Halo guys, selamat siang dan selamat datang di podcast Ngopesan Tetap kami pada siang hari ini. Jadi, kesempatan kita akan membahas tentang beberapa materi mengenai manajemen SDM. Jadi, mari saja kita memulai tanpa basa-basi di video selanjutnya. Ya baik, langsung saja kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama itu ada analisis jabatan. Jadi membahas tentang analisis jabatan itu, apakah dari kalian bisa menjelaskan? Menurut saya, analisis jabatan itu merupakan proses yang sangat kompleks dan penting untuk membangun organisasi yang lebih efektif dan efisien. Oke, baik. Sedikit saya menambahkan dari jawaban apa yang telah diberikan yang mengenai tentang di dunia bisnis. Analisis jabatan yang membantu perusahaan memahami keputusan pelanggan dan kebutuhan pasar. Di bidang penelitian, analisis jabatan membantu penelitian memahami opini publik dan tren sosial, seperti itu. Baik. Jadi apa saja sih contoh konkret dalam analisis jabatan itu? Baik, adapun contoh dari analisis jabatan ini yaitu nama jabatan, tujuan jabatan, tugas dan tanggung jawab, kualifikasi dan lingkungan kerja. Jadi dari saudara Wahyudi menjelaskan beberapa contohnya. Jadi kalau untuk manfaat dari analisis jabatan, baik, adapun manfaat dari analisis jabatan itu sendiri, yang pertama kita dapat mengetahui evaluasi jabatan, dan yang ketiga kita dapat menciptakan metode evaluasi. dari manfaat itu, apakah dari saudara sekalian bisa menjelaskan mengapa apa saja sih tantangan dalam melakukan analisis jabatan itu? Jadi kalau dari segi tantangan, ada salah satu tantangannya yaitu memastikan dan kita harus dapat memastikan data yang dianalisis valid atau variabel. Selain itu, kita harus berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil analisis karena data bisa diinterpretasikan secara berbeda. Saya terasa kalian semua sudah paham tentang analisis jabatan. Mungkin bisa saya lanjut kepada topik yang selanjutnya itu tentang hubungan perencanaan dan penarikan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan hubungan perencanaan itu? Jadi kalau perencanaan pegawai itu merupakan proses strategis yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Jadi mengapa pegawai perencanaan pegawai itu sangat penting untuk dilakukan? Seperti yang Anda katakan tadi, mengapa perencanaan pegawai sangat diperlukan? Tidak lain hanya untuk memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaan Anda memiliki kompetensi yang bagus dan mampu dalam menghadapi perubahan krisis dalam dunia karir. Sekiranya menjawab dari saya. Jadi strategi apa yang harus kita lakukan dalam hubungan perencanaan dan penarikan pegawai ini? Jadi, adapun strategi perencanaan dan penarikan pegawai, untuk strategi perencanaan pegawai yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja, perkiraan permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan pengembangan karyawan peningkatan. Kemudian untuk strategi penarikan pegawai yaitu pemetaan kebutuhan rekrutmen, sumber rekrutmen, dan perekrutan berbasis teknologi. Mungkin saudara Wahyudi sangat tegangnya. Minum jedul. Jadi kita tadi membahas tentang hubungan perencanaan dan pegawai. Mungkin saja kita langsung saja membahas seleksi pegawai. Apa yang dimaksud dengan seleksi pegawai? Kalau menurut saya, seleksi pegawai itu proses sistematis untuk memilih kandidat terbaik dari sekumpulan pelamar syarat untuk mengisi
posisi yang kosong dari perusahaan. Cukup menarik ya. Jadi kalau untuk saudara Yusuf tadi menjelaskan apa saja tantangan dalam proses seleksi pegawai. Proses tantangannya itu yang seperti itu kayak penerimaan lamaran, yang kedua seleksi administrasi, yang ketiga itu semacam tes kemampuan, wawancara, penilaian referensi, penerimaan pemeriksaan kesehatan, dan yang terakhir itu seperti pengambilan keputusan. Jadi apa saja kriteria yang paling penting dalam mempertimbangkan seleksi pegawai? Baik, ada beberapa kriteria umum dalam seleksi pegawai. Itu yang pertama ada keahlian dan pengalaman, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada kemampuan personal, yang keempat ada motivasi dan komitmen, dan yang terakhir kecocokan budaya. Baik, mungkin saya rasa dalam seleksi pegawai ini kalian cukup paham ya. Jadi mungkin saja saya akan melanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perencanaan karir. Jadi perencanaan karir itu apa bisa kalian jelaskan kepada saya? Saya akan memberikan sedikit jawaban mengenai apa itu perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses yang melibatkan identifikasi tujuan karir, pengembangan strategi untuk mencapai tujuan, dan pemantauan kemajuan yang dicapai. Mengapa sangat penting perencanaan karir itu? Perencanaan karir ini sangat penting karena membantu seseorang untuk menentukan arah dan fokus dalam perjalanan karir mereka, sehingga mereka tidak tersesat atau kehilangan motivasi. Jadi bagaimana cara perencanaan karir yang efektif? Cara perencanaan karir yang efektif itu kita dapat menilai diri, menentukan tujuan, menyusun rencana, mengevaluasi diri secara berkala, dan membangun harapan. Jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa perencanaan karir itu adalah proses yang berkelanjutan. Jadi ya dari teman-teman sekalian jangan takut untuk mengubah rencana, dan jika itu harus diperlukan dalam strategi. Yang penting itu adalah kita harus memiliki rencana dan terus berusaha untuk mencapai suatu yang diinginkan. Sekian podcast Ngopi Santai kami. Kita ngopi santai bukan berarti kita santai. Nyatanya tugas kami selesai.